Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami kelompok 5 dari kelas A yang beranggotakan eh, next yang beranggotakan Aditya Rahman, Ahmad Fauzi, Nugraha, Anahi Nunita Riswanti, Aurelia Putri Filza, Diah Puspitasari, Feni Adilestari, dan Irfan Fauzan akan menyampaikan salah satu poin pembelajaran dalam mata kuliah pemulihan tanaman, yaitu metode seleksi irturau dalam penyerbukan silang. Jadi secara singkat, penyerbukan silang ini metode penyerbukan silang merupakan bagian dari proses hibridisasi dalam pemulihan tanaman yang dalam prosesnya memiliki beberapa tahapan. Salah satunya adalah seleksi. Seleksi ini memiliki beberapa metode, yang salah satunya adalah metode seleksi irturau tanaman yang akan dipaparkan lebih detail oleh anggota kelompok kami. Sebelum membahas lebih lanjut, saya akan memberikan runtutan konten yang akan dijelaskan nantinya. Pemaparan materi ini adalah hasil dari diskusi serta studi literatur yang dilakukan oleh kelompok kami dan menghasilkan beberapa poin, yaitu yang pertama adalah metode seleksi Erturau, kemudian kita ke kelebihan metode seleksi Erturau, kemudian kekurangan metode seleksi Erturau, tujuan dari seleksi Erturau, tahapan seleksi Erturau, dan artikel ilmiah seleksi Erturau. Poin-poin tersebut akan dijelaskan lebih detail. Pertama adalah definisi dari metode seleksi Erturau, serta selanjutnya ada tujuan tujuan salah satu tujuannya yang akan dijelaskan oleh Saudari Feni. Kepada Saudari Feni disilahkan. Baik, terima kasih Anak Hayu. Saya akan menjelaskan tentang metode seleksi Erturau. Jadi, seleksi Erturau merupakan modifikasi dari seleksi massa. Seleksi Erturau ialah seleksi tongkol ke baris, dan seleksi ini membutuhkan 2 musim. Selanjutnya, sesuai dengan namanya, seleksi Erturau ini digunakan untuk tanaman jagung yang memiliki tongkol. Namun, hingga saat ini seleksi Erturau digunakan untuk tanaman menyerbuk silang secara umum. Kemudian, seleksi tongkol ke baris atau Erturau membuah kemajuan seleksi harapan tertinggi untuk panjang tongkol, bobot biji per tanaman, dan banyak biji per tanaman. Next. Next. Selanjutnya ada tujuan seleksi Erturau. Yang pertama, dapat meningkatkan produksi dan karakter tanaman jagung melalui seleksi yang lebih spesifik dan efektif pada populasi yang lebih kecil. Oke, selanjutnya adalah tujuan seleksi Irturau yang kedua. Tujuan seleksi metode Irturau yang kedua ini tuh memungkinkan penyebaran gen-gen yang tidak ada pada populasi awal, kemudian meningkatkan variasi genetik dan meningkatkan kemampuan tanaman untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Okay, next. Selanjutnya adalah kelebihan dari metode seleksi Irturau. Nah, pertama itu adalah meningkatkan produksi pemilihan individu yang paling baik termasuk dalam tingkat produksinya. Jika yang dipilih memiliki tingkat produksi yang tinggi, maka akan memungkinkan hasil produksi dari populasi terpilih memiliki hasil produksi yang beberapa kali lebih tinggi. Kemudian, kelebihan metode seleksi Irturau yang kedua adalah menghasilkan atau meningkatkan varietas yang tahan. Hasil pemilihan atau seleksi merupakan individu yang lolos dan bertahan baik dari lingkungan maupun hama, memungkinkan pembentukan populasi yang berisikan individu-individu yang sudah beradaptasi dan memiliki ketahanan yang lebih baik. Yang selanjutnya adalah meningkatkan keragaman genetik dengan cara memilih individu yang paling baik dari setiap baris, memungkinkan terbentuknya populasi yang lebih beragam. Dan kelebihan yang terakhir ini adalah meningkatkan kualitas genetik. Pemilihan individu yang paling baik dari setiap baris dapat menghasilkan populasi dengan individu-individu yang memiliki kualitas genetik yang terbaik karena berhasil bertahan atau lolos. Ada kekurangan metode seleksi Erturau. Yang pertama itu ada tidak efektif untuk tanaman yang memiliki karakteristik dengan heritabilitas rendah. Kedua, ada efisiensi waktu dan tenaga yang lebih rendah karena memerlukan penanganan manual dalam memilih tanaman berpotensi tinggi atau memiliki keunggulan lebih. Yang ketiga, ada metode ini rentan terhadap kesalahan pemilihan individu atau kesalahan dalam pengenalan karakteristik tanaman yang diinginkan pada tanaman. Lanjut. Lalu ada tahapan seleksi Erturau. Yang pertama itu, pada generasi asal yang beragam diseleksi secara individual, berdasarkan fenotipnya, biji dari masing-masing tanaman dipisahkan. Biasanya dipilih sampai 200 tanaman. Sebagian biji dari masing-masing tanaman diseleksi ditanam dalam satu baris, misalnya dengan panjang 5 meter. Jadi, jumlah barisan sama dengan tanaman akan terseleksi. Petak percobaan harus terpisah dari tanaman lain yang sejenis. Yang ketiga, pengamatan dilakukan baik pada individu tanaman maupun barisan. Seleksi didasarkan tanaman terbaik dari barisan terbaik. Barisan di sini merupakan kelompok tanaman satu famili. Yang terakhir, sisa biji dari tanaman yang menghasilkan barisan baik dapat ditanam pada tahun kedua dan diseleksi dilakukan terhadap tanaman terbaik. Kembalikan kepada Anda.
Baik, terima kasih penjelasannya. Selanjutnya kita akan lanjut ke slide. Ada seleksi Yorturo. Seleksi ini bisa dimodifikasi, yaitu dengan cara penekanan pada penggunaan ulangannya dan keturunannya. Nah, ulangan yang dimaksud adalah penanaman di beberapa lokasi dalam 1 tahun. Dengan adanya ulangan ini, diharapkan kecermatan seleksi dapat ditingkatkan kembali. Kemudian, demikian juga dengan adanya uji keturunan ini akan menambah kecermatan tadi. Seleksi Yorturo ini atau tongkol kebaris yang dimodifikasi ini dapat meningkatkan tanggap atau respon seleksi dibandingkan dengan seleksi massa untuk karakter dengan heritabilitas rendah. Baik, terima kasih Adit atas penjelasan rincian detailnya. Artikel ilmiah tahapan seleksi Arturo yang berjudul Variasi Keragaman Genetik pada Beberapa Garuk Tanaman Jagung Ungu S3 Ziamais Varietas Seratina Kues hasil seleksi Arturo. Penulisnya yaitu Nurul Istiqomah dan Arifin Nur Sugiharto. Kemudian ada penjelasan singkat tentang artikel ilmiah tersebut, yaitu yang pertama, perakitan garuk jagung ungu diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki karakteristik tertentu yang diinginkan untuk digunakan sebagai bahan materi dalam menciptakan tertua baru varietas unggul. Variasi genetik berperan penting keberhasilan dalam pemeliharaan tanaman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi variasi keragaman genetik pada karakter masing-masing garuk tanaman jagung ungu S3. Penelitian artikel ilmiah dilanjut dari hasil penelitian menunjukkan pada masing-masing galur pada karakter pengamatan yang didapat, yaitu nilai koefisien keragaman pada masing-masing galur bervariasi, yaitu dari rendah, agak rendah, hingga tinggi. Kemudian ada nilai koefisien keragaman rendah pada seluruh galur dengan parameter tinggi tanaman, tinggi tongkol, panjang tongkol, diameter tongkol, lebar tongkol, jumlah biji, umur panen, umur bunga jantan, dan umur bunga betina. Kemudian ada nilai koefisien keragaman agak rendah dan tinggi pada beberapa galur dengan parameter bobot biji per tongkol, bobot tongkol. Selanjutnya ada nilai koefisien keragaman sedang atau agak rendah pada parameter jumlah tongkol. Lanjut ada karakter kualitatif. Pada sebagian karakter masih memunculkan warna karakter lain, namun pada sebagian lainnya telah seragam. Di antaranya warna gloom, warna anter, warna biji, dan warna janggel pada galur P1, P4, P8, P16, P17 berwarna ungu. Baik, terima kasih Saudara Irfan Fauzan dan Ahmad Fauzi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih kepada rekan-rekan atas pemaparannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi anggota kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.